ada selir atau pelacur. Ini kata-katanya ya dari bahasa Hebrew. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Mu'alaf Channel. Sebenarnya pembahasannya 11-12 dengan Nandar nih guys. Nandar kemarin kan mencoba membuktikan bahwa Ribka itu anak di bawah umur atau 3 tahun melalui bahasa Ibrani. Dan sekarang juga Mu'alaf Channel coba-coba untuk membuktikan dan akhirnya menyimpulkan bahwa Ribka itu anak kecil juga, little girl katanya, melalui bahasa Ibrani juga guys. Tapi kita tahu sendiri lah ya, ibarat anak SD mencoba untuk menjelaskan ilmu kedokteran yang gak pernah dia pelajari guys. Ya gimana ya, begitu sudah. Oke, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan luruskan. Melihat apa yang teman-teman baca dan apa yang teman-teman bisa tangkap dari kata-kata yang saya tekan tersebut. Pinter. Betul. Anak gadis. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Hebrew-nya teman-teman. Di sini dia mencoba menjelaskan anak kecil, yaitu Ribka ya. Ini anak kecil katanya dari bahasa Hebrew-nya. Tapi kita lihat bahasa Hebrew-nya kayak apa. Katanya ada kata number strong guys. Number strong ini ngerti nggak sih orang ini? Kalau menurut saya Mu'alaf Channel ini nggak ngerti number strong apa. Buat teman-teman juga yang belum mengerti, jangan khawatir. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu number strong. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin koreksi sedikit perkataan dari Mu'alaf Channel. Dia mengatakan katanya na'arah ini dia dibaca na'arau katanya. Jadi tulisannya na'arah dibacanya na'arau. Kenapa? Karena ada ayin di belakang. Nah, dari sini saja sudah membuktikan bahwa dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Saya akan menjelaskannya. Bisa kita lihat di sini dituliskan kata number strong 05291. Katanya adalah na'arah. Pengucapannya na'arau. Atau kalau dalam linguistik Arab itu ada ain ya. Jadi na'arau. Ya, na'arau. Kata yang dipakai sebenarnya dalam Kejadian 24 ayat 14 di sini adalah hana'ara. Kenapa kok bisa hana'ara? Di sini ada 4 konsonan. Yang pertama adalah he. He, kenapa kok bisa he? Ada he, padahal kan harusnya katanya kan na'ara. Tapi kenapa ada he? Ya he itu kalau dalam bahasa Inggris itu the. Misalnya the doll, the ball, the ballpoint dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu pakai kata he atau ha. Di sini ada nun, sehingga bacanya na. Terus ada ayin, na'a, dan ada huruf terakhirnya yaitu res dan dikasih kames, jadinya na'ara. Huruf belakang dari kata na'ara ini bukan ayin. Tadi kan dikatakan sama Mu'alaf Channel kan ayin sehingga bacanya na'arau. Dan di sini justru saya makin bingung. Kalau di belakangnya ayin, masa dibacanya au, rau. Kalau orang yang belajar bahasa Ibrani, semua orang itu tahu. Kalau rau itu dibaca, maka yang dipakai adalah waw. Nah, teman-teman, sebelumnya kita lihat di sini yang kata belakangnya itu, kita lihat di sini yaitu huruf belakangnya setelah res yaitu khames. Kalau teman-teman tahu khames ini dibaca a panjang, yang seperti huruf T di bawah huruf res ini itu dibaca a. Ayin justru sebelum kata res. Kok bisa Mu'alaf Channel bilang katanya ayin huruf terakhirnya? Pengucapannya na'arau. Atau kalau dalam linguistik Arab itu ada ain ya. Jadi na'arau. Ya, na'arau. Dan juga dibaca au, 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 au. Nggak bisa guys. Ini alfabetnya. Saya tunjukkan ke kalian semuanya. Kalian lihat di sini, kata ayin itu pasti akan dibaca a. Ayin, a. Dan yang dibaca wow atau wow, rau itu harusnya di belakangnya yaitu wow. Huruf wow. Sampai di sini paham kan?
bahwa na'ara nggak bisa dibaca na'arau karena itu jelas keliru. Huruf terakhirnya memakai kames, res dengan kames, yaitu ra, bukan wow. Dari sini saja sudah membuktikan bahwa sebenarnya Mu'alaf Channel itu mencoba untuk memahami dan mengajarkan bahasa Ibrani yang dia sendiri tidak mengerti. Dari baca hurufnya aja nggak ngerti, apalagi mau bahas katanya. Sekarang kita akan masuk ke number strong yang dia bilang. Dan saya yakin di sini dia memakai number strong tetapi tidak paham apa itu number strong. Lihat di sini dituliskan kata number strong 05291. Katanya adalah na'arah. Pengucapannya na'arau. Atau kalau dalam linguistik Arab itu ada ain ya. Jadi na'arau. Ya, na'arau. Buat teman-teman yang tidak mengerti number strong ini apa, number strong ini sebenarnya tertulis di dalam buku BDB, Hebrew Lexicon. BDB itu apa? BDB itu singkatan dari editornya atau penulisnya, yaitu Brown, Driver, dan Briggs. Kalau teman-teman butuh, saya punya PDF-nya, atau teman-teman bisa download lah PDF-nya, itu ada di internet banyak banget. Nah, disitulah nanti ada istilah number strong ini, yaitu angka di mana menunjukkan kata tersebut tertuliskan. Kamus lah guys, ini kamus bahasa Ibrani. Judul bukunya adalah BDB, Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon. Brown itu adalah Francis Brown, dan Driver itu adalah S.R. Driver, dan juga Charles E. Briggs. Jadi ini tiga orang ini membentuk satu tim untuk menuliskan kamus bahasa Ibrani dan Aramaik ini guys. Buku ini dipublikasikan tahun 1906 oleh Oxford. Dan memang kamus Alkitab itu sedemikian lengkap dan detail yang ditulis oleh pakar-pakar yang bukan abal-abal. Dan juga untuk membacanya tentunya ada tekniknya. Untuk teman-teman yang mau belajar sungguh-sungguh bahasa Ibrani, buku ini cocok untuk kita memahaminya. Tetapi tentunya dengan bimbingan yang tepat. Bukan asal baca, oh artinya begini, seperti yang disampaikan oleh Mu'alaf Channel. Kita langsung dengar aja. Nah, dalam definisi Inggris, ini ada girl, ada damsel, ada female servant, ada little girl, wow, ada of young woman, ada marriageable young woman, ada concubine, ada concubine, ada prostitute, wow, yang artinya ada gadis muda, pelayan perempuan, ada gadis kecil, ada perempuan muda, ada wanita muda yang sudah cukup umur untuk dinikahi, marriageable young woman, ada selir atau pelacur. Ini kata-katanya ya dari bahasa Hebrew. Sebenarnya saya agak lucu ya dengar pembahasan dia. Jadi dia tuh berpikir gini loh. Kata na'ara itu memiliki arti kan banyak. Ada little girl, ada prostitut, yang katanya pelacur lah, dikatakan perempuan muda, gadis kecil. Lalu dia pikir ketika kata na'ar ini masuk ke dalam satu kalimat, pasti artinya seperti itu. Dia kutip di Kejadian 24 ayat 14, di mana Ribka dikatakan gadis. Tapi dalam otaknya itu dipikir gadis, oh berarti dia itu pelacur, dia itu anak kecil. Karena kata na'ar di kamus Strong itu memiliki arti little girl dan juga prostitut. Paham ya maksudnya? Padahal nggak segitu juga. Contohnya apa? Tahu lah. Tahu itu kan tergantung kalimatnya apa. Kalau misalnya, oh saya tahu hari ini hari Kamis, itu berarti saya mengerti. Lah terus kalau bilang saya beli tahu 5.000, apakah sama artinya dengan tahu yang artinya mengerti? Kan enggak. Jadi sepolos itulah pemikiran Mu'alaf Channel ini. Dan saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dalam kamus Strong BDB ini adalah benar-benar anak kecil si Ribka ini, dan juga dia itu seorang pelacur, prostitut begitu. Kita akan cek langsung ke kamusnya guys. Sekali lagi teman-teman yang mau kamusnya ada di internet, banyak cari aja. Kata na'ara ini kalau di dalam PDF-nya di halaman 1583, silahkan cari di situ. Di sini dituliskan na'ara, belakangnya pakai he ya, bukan ayin.
Nah itu berarti banyak hal, ada girl, ada damsel, ada little girl yang disampaikan, tapi ada young daughters, ada young woman, ada especially as marriable, ada juga dikatakan di sini prostitut, ada dan lain-lain seperti yang dikatakan oleh mualaf channel tadi. Tapi dia nggak ngerti cara bacanya guys. Di sini kan sudah ditaruh ayat-ayatnya. Jadi misalnya little girl ayatnya di mana, terus prostitut ayatnya di mana, terus untuk Kejadian 24 ayat 14 ini kata yang cocok apa dan lain-lain dia nggak ngerti. Itulah kenapa saat ini kita akan cek supaya kita semuanya sama-sama pinter, nggak mudah dibohongin. Sorry kalau videonya ini lama, tapi saya harap teman-teman nggak cepet-cepet keluar dari video ini, tonton sampai habis supaya mengerti secara full. Nah di sini Na'ara number strongnya 5291 yang artinya dalam kamus itu nomornya ini itu berarti ada dua secara garis besar. Yang pertama berarti girl atau damsel. Dan kata little girl seperti yang dikatakan oleh mualaf channel, little girl ini yang saya lingkari ini dikatakan di situ only, hanya. Kalau nggak ngerti only itu apa? Hanya keluar di dalam 2K 5.22 itu artinya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 hanya keluar di situ. Kata little girl ini tidak bisa diterjemahkan masuk ke dalam Kejadian 24 ayat 14. Itu sama halnya dengan kita mengatakan saya beli tahu 5.000 tapi maksud saya mengerti 5.000. Nggak nyambung. Dan di sini saya akan lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2. Dikatakan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Kata yang dipakai, now the Arameans had gone out in bands and had taken captive a little girl from the land of Israel. A little girl. Itu keluar a little girl-nya. Tetapi hanya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Karena konteksnya memang masuk ke situ guys. Paham ya? Tetapi tidak bisa ini dimasukkan ke dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat 14. Bahkan Strong pun tidak mengatakan seperti itu. Yang mengatakan siapa? Mualaf Channel. Mualaf Channel kutip BDB yang dia kenal sebagai Strong tadi. Tetapi dia tidak mengerti bahwa BDB sendiri menerjemahkan ini Kejadian pasal 24 ayat 14 ini sebagai a marriageable, yang artinya orang yang siap menikah dan sudah menikah. Yang dimaknakan sebagai young woman adalah dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 11. Tetapi untuk Kejadian pasal 24 ayat 14, 24 ayat 16, 24 ayat 28, 24 ayat 55 dan lain sebagainya yang banyak itu diterjemahkan sebagai marriageable, yang artinya orang yang siap menikah. Kalau kita melihat ini dari BDB ini atau Strong ini, nomor Strongnya, berarti apakah kita bisa terjemahkan bahwa Ribka itu adalah little girl atau seorang anak kecil? Ya nggak bisa. Justru di sini BDB menekankan bahwa Ribka adalah wanita atau perempuan yang siap menikah. Makanya kalau baca sesuatu tuh mau dimengerti. Udah nggak ngerti, sok-sok ngerti. Kan susah kayak gitu guys. Dalam Kejadian 24 ayat 14, kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapakah aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Dalam Genesis chapter 24 verse 14, no may it be that the girl to whom I say, the girl, bukan the little girl. Sebab orang waras tahu the girl dengan the little girl itu udah beda. So, masihkah engkau menerjemahkan Na'ara sebagai anak kecil? Itu terlalu memaksa. Saya nggak tahu motivasinya apa, kok maksa banget supaya ada anak kecil yang dinikahin oleh salah satu tokoh dalam Kristen. Saya bingung juga. Ada apa? Ada udang di balik batu kah? Hanya engkau yang mengetahuinya.
Nah sekarang mengenai prostitut atau yang disebut oleh Mualaf Channel sebagai pelacur itu. Ada selir atau pelacur. Ini kata-katanya ya dari bahasa Hebrew. Apakah itu bisa cocok diterjemahkan ke dalam na'ara dalam segala situasi? Ya enggak, sama juga. Memang dalam Strong ini ada ya dikatakan di situ prostitut. Tetapi kalau teman-teman baca di situ hanya keluar di dalam Amos 2 ayat yang ke-7. Bahkan sebenarnya kata yang dipakai sendiri bukanlah prostitut atau pelacur secara literal seperti itu, tetapi perempuan muda yang dipakai dalam bahasa Indonesianya. Amos 2 ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Bagaimana ayah dan anak sama-sama menjamah perempuan yang muda itu sehingga itu dianggap sebagai pelacuran. Kenapa? Karena perempuannya dipakai oleh satu orang yang sama dan itu siapa? Pelacur. Sehingga kata na'ar ini memang ketika dimasukkan ke konteksnya yang seperti itu baru ketahuanlah bahwa dia adalah seorang pelacur. Begitu loh. Jadi apakah bisa disebut bahwa Ribka itu pelacur? Ya enggak, konteksnya lain gitu loh. Dalam bahasa Inggrisnya, and a man and his father resort to the same girl in order to profane my holy name. Ini loh, bapak dan anak sama-sama kawin dengan perempuan itu tadi sehingga dibilang perempuan itu pelacur. Inilah di dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia disebut sebagai makna kontekstual. Kalau belum mengerti, belajar dulu bahasa Indonesia lagi. Makna kontekstual merupakan makna dari sebuah kata atau leksem yang muncul berdasarkan suatu konteks tertentu. Jadi maknanya itu dalam konteks satu berbeda dengan konteks yang lain. Misalnya, makna konteks kata kepala akan berbeda antara frasa kepala nenek dengan kepala surat, maupun kepala sekolah atau kepala jarum dan lain sebagainya. Contoh lainnya misalnya pada kalimat 3 kali 4 berapa. Apabila ditanyakan pada murid sekolah dasar, maka kalimat tersebut memiliki makna menanyakan hasil perkalian matematika antara bilangan 3 dan 4. Sedangkan apabila pertanyaan tersebut dilontarkan kepada tukang foto, maka kalimat tersebut memiliki makna kontekstual menanyakan harga cetak foto ukuran 3 kali 4 cm berapa. Paham kan? Nah inilah yang disebut makna kontekstual. Kata na'ara ketika dikontekskan kepada Hagar itu bermakna perempuan yang siap menikah. Yang kedua, ketika na'ara ini dimasukkan ke dalam konteks ayah dan anak yang pergi tidur kepada perempuan itu, berarti konteks perempuan itu bermakna pelacur. Ketika dimasukkan dalam konteks kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2, itu berarti little girl, perempuan kecil. Jadi ini harus dibedakan. Baca kamus bahasa Ibrani itu begitu. Nggak cuma bahasa Ibrani sih, bahasa Indonesia pun begitu. Kesimpulannya, apakah dari bahasa Ibrani yang disampaikan Mualaf Channel itu yang katanya ayin dibaca au dan juga katanya na'ara itu yang diartikan sebagai pelacur dan juga little girl itu membuktikan bahwa Ribka adalah anak kecil? Enggak sama sekali guys. Sama sekali enggak. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.